Halo teman-teman The Journeys, welcome to our journal bareng aku Zamzi dan rekan Aku Desta di The Journey, Desta Zamzi Journal Journey. Oke, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga di mana teman-teman semua yang sedang mendengarkan kali ini dapat selalu berbahagia dan selalu senantiasa sehat selalu ya teman-teman. Bener banget nih Zem. Nah buat teman-teman yang belum semangat nih atau lagi butuh temen curhat, teman-teman The Journeys nggak perlu khawatir karena di sini aku sama Zemzi akan nemenin kalian buat beberapa waktu ke depan. Betul banget nih Desa, dan apa lagi pastinya kita akan membahas tentang berbagai relatable banget dari teman-teman semua tentang dunia perkuliahan nih Des. Setuju banget nih Zem. By the way, gimana nih kabar kamu nih Zem? Wow, kalau misal dari kabar aku sendiri nih sedikit sedih tapi juga bahagia juga nih Des. Bahagia tapi sedih tuh gimana tuh Zem? Kalau kita dari kemarin kan kita sudah mengerjakan berbagai keluh kesah dari UTS nih. Nah, mungkin aku tuh ngerasa kayak UTS dari diri aku sendiri tuh kayak sedikit jelek gitu. Cuman mungkin itu cuma firasat aku aja ya. Dan pun untuk bahagianya tuh aku bisa ngobrol langsung dengan teman-teman jujur nih semua yang sedang mengenalkan kita kali ini nih Des. Haha, itu mah udah jadi habitnya mahasiswa zaman now gak sih? Kalau lagi UTS sama UAS nih, pasti bawaannya 3L. Letih, lemas, lesu. Kayaknya teman-teman di Zoris juga ngerasain yang sama gak sih, Zem? Bener banget nih. Oh ya, mungkin kalau kabar diri kamu sendiri nih gimana nih? Aku lihat nih kamu kayak sumringah banget nih Des. Seperti yang kamu lihat sih, Zem, aku tuh luar biasa baik nih hari ini. Di semester 3 ini nih, aku lagi penuh semangat banget nih. Wow, mungkin teman-teman mungkin semangatnya tuh bisa ditiru ya dari Kak Desta. Kalau bisa cenderung bahagia gitu, mungkin kalian tuh apa ya harus tetap senyum walaupun bisa habis dibantai dari UTS kemarin. Nah itu dia Zem, sebagai mahasiswa semester 3 nih, kita harus tetap tersenyum walaupun habis dibantai UTS dan badai-badai yang banyak banget nih tiba-tiba duar. Wow, aku baru minta nih tutornya dong Kak kepada Kak Desta, tutor nilai bagus ada di Desta nih teman-teman. BTW, dari tadi kita udah ngobrol berdua nih. Mungkin emang topik bincang-bincang kali ini nih kita akan membahas apa sih Des? Harusnya sih tadi udah ke-spill ya dari obrolan kita tadi, Zem. Wah, kalau misal kita tadi tuh membahas tentang apa ya teman-teman? Oke, langsung aja nih Des, mungkin kamu spill nih apa pembahasan kita kali ini. Oke, Zem, topik kita hari ini pastinya nggak akan ngebosenin nih karena kita akan bahas emang boleh semester 3 sehektik ini. Waduh, boleh nggak ya? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, mungkin teman-teman pada pengen tahu nih, kenapa podcast kita namanya The Journey Podcast nih, Zem? Wow, mungkin sebenarnya sih kalau misal The Journey Podcast ini tuh diambil dari nama kita masing-masing nih. Kayak contohnya tuh D itu kayak Desta dan Z itu Zamzi, dan pun dilanjutkan dengan kata jurnal journey yang mungkin tuh akan mengisi tentang harian kita, membahas seputar perjalanan teman-teman The Journeys, semua tentang dunia perkuliahannya. Wah, bener banget nih teman-teman di Zones. Kita juga nggak akan bosen nih dengerin keluh kesah kalian tentang perkuliahan. Betul banget nih, tapi sebelum itu kata tuh ada panggilan sayang nih untuk teman-teman semua yang setia mendengarkan podcast dari kita, yaitu The Journeys nih deh. Sangat lucu banget ya Zen. Dari The Journey jadi The Journeys nih buat pendengar kita. Mungkin kita langsung aja ke topik pembahasan di Des. Tapi sebelum kita masuk ke semester 3 yang tadi udah dibahas oleh Desta, aku pengen ngulik-ngulik terlebih dahulu tentang cerita Kak Desta itu tentang dunia perkuliahan di semester 1 semester 2 nih. Oke, mungkin Kak Desta kan berasal dari Jakarta nih. Dan pun Kak Desta ke Malang ini sebuah kayak merantau kan pastinya. Yang pun aku lihat dari semester 1 atau 2 tuh kayak Kak Desta tuh kayak mungkin ya kayak nyaman banget nih di Universitas Brawijaya. Kenapa sih Kak Desta lebih memilih Universitas Brawijaya, lalu khususnya di Departemen Akuntansi, dan pun mungkin ada nggak kayak culture shock selama di Balang dan di Universitas Brawijaya? Oke, mungkin aku jawab satu-satu kali ya Zen. Nah, dari aku sendiri kenapa aku pilih Universitas Brawijaya pastinya karena ini termasuk univ top 10 gitu ya. Dan pasti direkomend sama semua orang karena katanya Malang tuh dingin. Dan bener banget sih, pas aku sampai di sini itu aku agak culture shock karena waduh kok dingin banget ya dibanding Jakarta yang panasnya wah super duper. Terus juga selain itu pasti teman-teman di sini banyak yang ngomong bahasa Jawa dan aku tuh walaupun aku orang Jawa juga, tapi aku tuh nggak sefasih mereka dan mereka tuh Jawanya lebih
apa ya, kayak lebih medok dan lebih nggak pernah aku denger gitu loh. Terus selain itu juga pas pertama kali aku ke Malang nih, itu Malang tuh masih sepi-sepi gitu karena kita habis dari peralihan dari Covid kan, jadi belum sebanyak itu kafe-kafe di Malang gitu. Terus pastinya kenapa aku pilih akuntansi karena dari keluarga aku tuh kebanyakan tuh pilih jurusan akuntansi dan prospek kerjanya sekarang kebanyakan dari akuntansi, dan itu alasan aku pilih akuntansi di Malang. Wow, mungkin kayak bener banget sih yang diobrolin sama Kak Desa tadi, kayak kok aku ngulik tentang kultur shopping aja deh. Mungkin kayak tadi kan mungkin Jakarta tuh dengan terkenal yang panas banget tuh. Dan pun langsung menuju ke Malang yang mungkin suhunya tuh langsung dingin, itu mungkin teman-teman aku juga ngerasa kayak wah tuh langsung kayak dingin banget, dia langsung kayak beli selimut, dia nggak pernah masang AC lagi dan sebagainya gitu sih Des. Nah, bener banget Zem. Nah, aku berarti mau tanya nih, pas kamu masih jadi maba, kamu tuh udah punya rencana belum ke depan tuh kamu bakal jalanin kehidupan di kampus kayak apa? Misalnya kayak pengen ikut organisasi, ikut lomba, atau mungkin langsung magang kali ya? Wah, langsung magang nih kayak nih mungkin mahasiswa yang mungkin kayak ambisius banget nih, tapi enggak, kalau dari aku sendiri sih kayak semester 1 semester 2 tuh peralihan mungkin FOMO sih mungkin Des, karena memang kayak aku tuh dulu pengen ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ikut UKM-UKM yang ada di kuliah khususnya gitu, dan pun kayak dulu aku pengen ngelanjutin aja sih yang apa udah aku punya dari masa SMA, langsung jadikan langsung ke masa kuliah tuh yang ingin melanjutkan masa organisasi-organisasi aku, masa keaktifan aku. Di situ sih yang poin yang mungkin kenapa ada rencana apa yang mungkin aku bakal di kuliah kali ini, Des. Nah, betul banget Zem. Jadi potensi-potensi dan pengalaman yang udah kamu alamin tuh kamu kembangin lagi ya di sini. Betul banget nih. Lalu nih, menurut kamu tuh dulu pas semester 1 semester 2 kan mungkin banyak tugas-tugas nih, Des. Nah, bagaimana nih menurut kamu tentang pembelajaran dan tugas-tugas di semester 1 dan semester 2 yang diberikan dosen dan mungkin ada nggak sih kayak cara untuk menghadapinya? Nah, oke, mungkin dari aku sendiri ya, pas semester 1 semester 2 itu aku ngerasa beberapa matkul dan cara ngajar dosen tuh beda sama yang ada di SMA gitu. Walaupun menurut aku di semester 1 ini belum sesusah-susah itu sih, nggak kayak semester 3 sekarang ya yang wah luar biasa sulit ya. Tapi jujur semester 1 itu juga masih banyak matkul yang mirip-mirip sama mata pelajaran di SMA kayak kewarganegaraan, Pancasila, terus agama dan bahasa Inggris. Terus juga pas masih semester 1 semester 2 itu kita kan masih baru-baru kenal temen ya. Jadi kita masih kayak ngobrol-ngobrolnya yang kayak ya seadanya gitu-gitu. Terus tapi kita udah ngerjain tugas bareng dan kadang kerja kelompok bareng karena emang di semester 1 semester 2 ini juga nggak kalah banyak tugas yang emang mengharuskan kita untuk kerja kelompok dan bahkan project bareng gitu. Betul banget nih, dan aku rasain pun dari cerita Kak Desta dan aku pun tuh sama tuh. Kayak contohnya tuh dari semester 1 semester 2 itu kayak aku masih bisa banyak waktu luang bersama teman-teman aku, entah itu dari untuk mengerjakan tugas, entah itu kita mau healing kemanapun. Tapi di selain tadi tuh kalau Desta sempat spill tuh kayak semester 3 tuh beda sama semester 1 dan 2. Ya aku rasain tuh gitu sih, Des. Iya, emang beda banget sih menurut aku. Nah, pas kamu nih Zem, dari peralihan semester 1 semester 2 mungkin ya, kan udah lama ya kamu kuliah. Nah, itu gimana tuh kondisi pertemanan kamu dengan mahasiswa lain di kampus? Wah, untuk dari sisi pertemanan sih, kalau misalnya dari dulu semester 1 semester 2 mungkin lebih deket sama temen-temen ospek fakultas aku ya. Dan pun kayak mungkin kenapa aku bilang begitu, karena memang teman-teman dari ospek fakultas aku tuh yang mungkin pertama kali temen yang mungkin deket sama aku pas di masa perkuliahan. Dan pun untuk tambahan-tambahan lainnya contohnya ya dari teman sekelas aku, dan pun mungkin teman-teman yang udah aku ikutin dari organisasi pas aku ikutin di semester 1 sih, Des. Oh, ya bener banget sih. Jadi kita masih main sama teman-teman ospek lah ya, karena kita habis ospek ya, jadi masih kenal sama mereka dan paling teman-teman kelas nggak sih Zem? Bener banget nih. Oh ya nih Des, aku pengen tanya nih ke kamu. Kalau tadi kan kita udah masa perkuliahan dari semester 1 semester 2. Nah, mungkin kita masuk pembahasan inti aja deh. Aku pengen nanya di desa kamu, kayak tentang semester 2 kan tadi kamu bilang kayak masa paling berat dan sebagainya. Nah, mungkin di semester 3 ini, mungkin ada nggak kayak kamu udah aktif di berbagai apa aja sih Des yang kamu ikutin? Nah, mungkin di semester 3 ini ya, aku tuh udah ikut organisasi-organisasi pastinya. Aku tuh ikut di HMDA yang merupakan organisasi di Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, mungkin di IE dan MENE pun sama. Terus juga aku ikut beberapa UKM kayak LSME dan baseball gitu. Terus
Selain itu aku juga aktif ikut kepanitiaan dan pastinya ikut program kerja yang diadain di kampus. Kayak salah satunya MKester ini nih. Wow, keren banget ya sih. Kayak contoh tadi dari Kak Desta itu kayak sering banget mengikuti organisasi, kepanitaan, UKM, dan pun kali ini Kak Desta berkesempatan untuk menjadi MKster Brawijaya nih teman-teman. Nah, betul banget, Zem. Terus aku denger-denger kamu juga pastinya sibuk banget dong semester 3 ini, bener Banget gak? sih, bener. Nah, kata orang-orang tuh semester 3 semester paling berat, bener gak sih, Zem? Semester 3 paling berat nih. Kayaknya nih kata orang-orang juga bener juga sih, bener tau. Kayak menurut aku tadi bilang kayak semester 3 tuh beda sama semester 1 kan. Nah semester 3 ini mungkin gempuran tugas-tugas tuh banyak banget. Dimulai dari tugas kelompok, tugas individu, dan pun kemarin tuh UTS kayak aku ngerasa itu tugas yang mungkin kita harus mengulik-ngulik banget tentang jurnal. Kita harus mencari jurnal internasional, kita harus mencari jurnal nasional pun kayak langsung kita rangkum jadi satu. Dan pun aku ngerasa kayak yang awalnya kita matkul semester 1, semester 2 itu sama dengan pelajaran di SMA, tapi menurut aku kita di semester 3 ini udah mulai yang namanya matkul yang mungkin susah di perkuliahan. Dan contohnya nih, kalau misalnya dari aku sendiri kan dari ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan. Nah, di ekonomi pembangunan untuk semester 3 ini itu kita udah mendapatkan matkul konsentrasi nih, Des. Tapi untuk untuk kakak tingkat yang ada di atas aku itu mendapatkan matkul konsentrasi tapi di semester 5, Des. Jadi mungkin bukan beban tapi kewajibannya gitu kayak berat banget, Des. Oke, aku paham banget sih, Zem. Karena di aku pun, di akuntansi ini, di angkatan aku itu ada satu matkul yang harusnya tuh 3 SKS tapi digabung jadi 6 SKS. Jadi kita tuh satu kali dalam seminggu itu bisa kuliah 2 kali di matkul itu gitu karena 6 SKS kan, jadi dibagi 2. Wow, 6 SKS jadi 2 kayak rasanya kayak berat banget nih. Oke, kayak tadi kamu mungkin tentang 6 SKS jadi 2 dan pun ada masa-masa berat di semester 3 yang lainnya. Nah, dengan hal itu, kan tadi aku lihat kamu ikut organisasi, ikut kepanitiaan. Nah, gimana nih tentang nilai atau akademik kamu? Apakah baik-baik aja atau memang ada yang asa sedih juga nih, Des? Kalau boleh jujur-jujuran sih ya, sempet keteteran, bener gak sih itu? Bener banget. Rasain juga kan, jadi pastinya sempet keteteran sih karena agak kaget dengan kuliah yang sepadat ini dan ada kelas asistensi juga yang seminggu bisa 4 kali, terus ada kepanitiaan juga dan organisasi-organisasi lain. Nah, tapi di sini nih aku tuh harus pinter-pinter buat manage waktu karena kalau udah miss dikit nih, wah udah langsung numpuk dan itu ngefeknya ke belakang. Dan pastinya di sini tuh aku harus banget sih punya banyak temen yang bisa aku ajak buat belajar bareng. Jadi pas udah mulai UTS-nya atau mulai ketinggalan sama matkul-matkulnya, aku tuh bisa nanya ke teman-teman itu dan bisa minta ajarin. Terus pastinya juga kerjain tugas bareng sih yang penting banget karena kalau ngerjain tugas sendiri tuh selain kesepian tuh beban juga gitu loh, dan itu stres sendiri gitu kan. Bener banget nih, mungkin kayak semua kalau misalnya nggak ada teman, kita bakalan kayak keteteran banget dan pun apalagi kita harus manage waktu juga nih. Kayak kita harus kapan harus berorganisasi, kapan kita harus mengerjakan tugas gak sih, Des? Bener gak sih? Bener banget, itu dia pentingnya time management. Nah, di semester 3 ini tuh buat kamu ya, Zem, itu kita lebih baik jadi mahasiswa kupu-kupu nih atau mahasiswa yang ikut-ikut kepanitiaan organisasi nih, Zem? Kalau misalnya dari aku sendiri sih mungkin dengan kata dasarnya itu tergantung sih, Des. Karena apa kalau misalnya tergantung kayak menyesuaikan dari diri kita masing-masing. Ada nggak sih kayak misal kayak kita mahasiswa yang mungkin berfokus pada akademik, ambisius terhadap nilai dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mahasiswa yang mungkin pengen diselingi dengan kepanitiaan atau organisasi. Dan pun kayak orang-orang yang mungkin pengen ikut organisasi ataupun kepanitiaan itu menginginkan kayak menambah soft skill ataupun hard skill dari diri dia sendiri di lain masa perkuliahan ada di kuliah kali ini, Des. Setuju banget sih aku, Zem, supaya selain itu kita bisa nambahin CV kita nggak sih? Jadi di CV tuh Benar, bagus-bagus isinya. benar banget. Nah, ngomong-ngomongin semester 3 nih, Zem, gimana nih rasanya udah punya adik tingkat sekarang? Kalau misalnya ngomongin tentang punya adik tingkat ya, sebenarnya sih senang ya karena memang kayak aku punya tempat obrolan baru yang mungkin kayak gak sepantaran sama diri aku sendiri sih, kayak di bawah aku gitu loh. Dan pun kayak teman-teman dari adik tingkat sendiri pun kayak mungkin tempat yang lain yang bisa aku ajak nongkrong, aku ajak untuk healing dan lain sebagainya. Dan pun kayak di organisasi yang aku ikutin sekarang pun adik tingkat aku nih kayak mulai kayak aktif-aktifnya yang mungkin dulu aku rasain yang sekarang mereka rasain gitu sih, Des.
Setuju banget sih Zem. Jadi nambah relasi juga gak sih? Bener banget nih. Mungkin kalau misal tadi dari sisi adik tingkat nih gimana rasanya. Tapi aku pengen tahu nih rasanya jadi menurut kamu nih perasaan jadi kakak tingkat gimana, Nes? Nah pastinya nih jadi kakak tingkat rasanya lebih dewasa gak sih? Karena sekarang kita udah bukan bayi lagi nih Zem. Terus pastinya nih selama jadi kakak tingkat ini aku mau nggak mau tuh didorong untuk jadi lebih dewasa dan harus bisa ngarahin adik-adiknya gitu loh. Dan karena banyak adik-adik yang nanya-nanya ke aku juga kayak kuliah tuh gimana sih dan dosen-dosen dan organisasi tuh gimana. Nah itu aku jadi ngerasa apa ya kayak bisa jelasin ke mereka dan ngerasa udah punya pengalaman gitu loh. Karena bangga juga sih. Bener banget dia, apalagi kayak kita tuh kayak bukan so pinter sih sebenarnya, tapi kayak kita tuh kayak pengen ngasih tahu atau pengen kayak memberikan ilmu-ilmu yang udah kita dapat dari kita sendiri ke adik tingkat yang udah kita kenal nih, Des. Pastinya gitu gak sih? Bener banget. Tapi itu juga Zem gunanya punya pengalaman. Betul banget nih. Ngomong-ngomong Nongki sama tadi adik-adik tingkat kamu. Kira-kira ada gak sih adik tingkat kamu yang hal-hal yang bikin kamu kesal sama adik tingkat kamu? Jujur aja sih Zem. Oh ini kan kayaknya harus jujur ya? Jujur dong Oh harus. jujur ya, oke. Mungkin kalau bisa rasa kesel dari adik tingkat sih kayak sedikit banget. Kayak contohnya tuh kemarin kan aku kan lagi masa aktif-aktifnya di organisasi ataupun kepanitiaan. Nah di salah satu kepanitiaan pun aku kan kayak jualan danusan. Kayak wajar gak sih kalau misalnya kita jualan danusan sama teman-teman kita dan sebagainya. Dan pun kalau kita jualan danusan kan pastinya kayak ada yang ada di basement atau kita keliling-keliling di area FEB. Ini kan gitu pastinya. Nah pas kemarin tuh ada sedikit cerita deh. Kayak aku jualan danusan tuh, aku nggak tahu ya itu kalau misalnya maba atau nggak. Cuma di sana tuh aku ngiranya maba sih, soalnya aku belum kenal atau sorry, kayak belum kenal sih sebenarnya. Tapi Wajah kayak baru gitu ya. wajah baru tentunya gitu loh. Pas kemarin aku pun kayak ngeliat nih maba tuh bukan, ya udah aku samperin aja lah gitu loh. Jadi kayak aku maba nih, terus aku kayak samperin kayak misi mau beli ini nggak, harganya berapa? Terus mereka nanya kan kayak ini harganya berapa kak gitu kan? Harganya segini nih gitu kan, murah banget kan gitu. Terus dia mereka kayak bilang kayak ah mahal banget kak gitu kan. Langsung kayak please. Jelek gitu ya. Iya kayak wah ini nggak mahal loh. Ini kayak teman-teman yang lain aku yang jual danusan tuh kayak beda. Malah ini yang menurut aku yang paling murah, tapi kayak mereka tuh bilangnya yang paling mahal. Kayak di situ kayak aku kayak wah parah sih gitu sih. Rasain banget itu. Karena mereka tuh belum tahu ya usaha di balik kita danusan itu. Bener banget nih. Mungkin kalau misal dia tahu atau mungkin teman-teman dia tahu nih kalau misal dia ikut kepanitiaan pasti mereka nggak bakal ngerasain nih. Aku pengen ngebahas dendam nih karena saya wah mahal banget nih gitu sih Des. Nah itu dia pentingnya ikut-ikut organisasi kepanitiaan juga ya. Biar kita bisa ngerasain juga nih susah-susahnya ikut organisasi dan susah seneng di perkuliahan gitu kan. Bener banget nih. Mungkin dari kamu sendiri nih selama jadi kakak tingkat nggak pernah nggak sih kalau misal kamu ngasih nasihat-nasihat atau ngebantu dari adik tingkat kamu tentang perkuliahan nggak sih Des? Nah itu pasti banget sih karena kan mereka kan baru masuk ke Universitas Brawijaya ini dan pastinya belum tahu dong kultur-kultur dan lingkungan di sekitar FEB ini terutama. Nah pastinya itu mereka banyak yang nanya-nanya nih ke aku kayak gimana sih dosen-dosen yang enak, terus kayak matkul tuh gimana, terus kayak di kuliah tuh ada organisasi apa dan bisa ikut kepanitiaan apa. Bahkan ada yang tanya ke aku tuh kayak waktu itu pengen ikut magang juga. Oke, waduh langsung ikut magang gitu kan. Terus aku kayak beberapa kasih nasihat kayak mungkin kalau kamu dapet dosen ini bisa kayak gini, kayak bisa aktif jawab, terus aktif tanya-tanya atau mungkin bisa aktif ikut kerja sama temennya kalau lagi kerja kelompok gitu kan. Kamu ada beberapa dosen yang menilai dari situ, tapi ada beberapa juga dosen yang emang nilai dari nilai UTS UAS kuis aja gitu. Jadi kayak dengan gitu kan mereka bisa kebantu gitu ya. Terus selain itu juga aku kasih saran dan nasihat buat mereka ikut organisasi dan kepanitiaan dan proker tuh kayak ikut proker mana aja yang menurutnya cocok di mereka, terus kayak yang cocok sama kepribadian mereka juga gitu. Jadi mereka ada arahan gitu loh Dem. Bener banget nih. Mungkin teman-teman semua dari teman-teman jurnis nih tentang keaktifan, tentang dari kita sendiri, tentang masa perkuliahan pun bisa nih tanya langsung ke kita karena memang kayak kita sebagai kakak tingkat tuh pasti bukan sebagai halangan kalian itu buat menjadi deket sama kita, tapi di sisi lain kayak kita harus kayak namanya ngasih nasihat, mungkin ilmu-ilmu yang udah kita dapat di masa perkuliahan tuh untuk kalian semua gitu sih. Oke, mungkin dari tadi kita udah cerita-cerita nih tentang masa perkuliahan dari semester 1, semester 2, lalu masa berat-berat di semester 3. Nah, aku pengen tahu nih secara dari tips and trick dari masa perkuliahan yang udah kita lewati nih. Nah, menurut kamu sendiri, gimana sih
sebagai mahasiswa baru itu untuk beradaptasi lebih baik dan pun agar bisa berkembang di lingkungan kampus nih? Oke, pastinya yang pertama harus jadi ramah ke semua orang. Karena kita baru nih ya, baru masuk ke lingkungan baru. Kalau kita diem-diem aja nih, terus kayak jutek-jutek dingin-dingin gitu, kayak aduh siapa yang mau deketin, yang deketin juga kayak udah kayak takut duluan ya nggak sih. Jadi kayak pastinya harus bersikap ramah dong ke semua orang. Terus pastinya ini menurut aku udah sering sih dilakuin sama orang-orang yang social butterfly banget nih. Terus dengan hal ini juga bertujuan untuk seseorang bisa memberikan first impression yang bagus ke orang lain. Terus karena dengan cara adaptasi yang baik itu dimulai dari sikap kita terhadap orang lain. Terus yang kedua, kita harus mulai untuk membuka diri nih. Ini penting banget sih, Zem. Karena dalam artian gini, jangan sampai kita nutup diri sendiri. Karena untuk coba untuk mulai bersikap terbuka dengan lingkungan sekitar itu akan membantu kita untuk lebih aware terhadap lingkungan sekitar kita juga. Nah, selain itu kita juga bakal banyak dapat referensi-referensi dari berbagai orang yang ditemuin, ya nggak sih, Zem? Betul Nah, banget terus nih. selanjutnya nih kita jangan berpikiran negatif ke senior atau cutting. Nah, mungkin bagi maba-maba nih pasti udah ketemu cutting-cuttingnya kayak agak-agak gitu kali ya. Nah, itu tentunya bukan jadi halangan untuk kita temenan sama cutting-cutting yang lebih senior daripada kita. Nah, karena dengan kita kenal mereka nih banyak banget manfaat yang kita dapet dengan selain memperluas networking juga nih. Mereka tuh bisa ngebantu juga ngasih tahu tugas-tugas, bahkan tadi aku bilang dosen-dosen untuk masa perkuliahan kita ini, karena kan kita baru masuk gitu ya. Itu sih yang aku lakuin dulu semasa aku maba ya. Terus selain itu nih, kita bisa temukan dan kembangkan passion di diri kita juga. Karena jika teman-teman di zona di sini nih punya minat bakat di kampus, itu cocok banget buat kalian kembangin. Karena di dunia kampus nih kalian bebas banget buat berekspresi gitu loh. Terus di sini juga kalian yang belum punya bakat atau minat, kalian bisa cari nih yang kalian sekiranya cocok sama kalian gitu loh. Karena di dunia kampus ini seperti yang aku bilang tadi, banyak proker dan bahkan seminar juga kegiatan yang bisa kalian cari-cari, coba-coba ikutin, siapa tahu cocok gitu kan ya. Misalnya nih dari pengalamanku sih ya, aku tuh dulu waktu masih SMA itu aku belum pernah nge-MC, dan itu tuh aku pernah ditunjuk untuk nge-MC di salah satu kegiatan kerja gitu. Dan pastinya di situ aku masih takut dan masih banyak salah. Tapi dengan kayak gitu orang tuh jadi ngeliat aku, dan di situ mereka jadi mulai narik aku, dan dengan narik aku jadi banyak ditawarin nge-MC. Terus pastinya aku juga ikut MCaster buat ngembangin diri aku sendiri, dan dengan itu buat sekarang ini aku jadi ngerasa lebih pede pas nge-MC gitu. Wow, baik banget nih tips dari Kak Desta tentang gimana sih cara untuk adaptasi dengan baik dan mungkin berkembang di lingkungan kampus ya. Contohnya tadi aku sebutin lagi nih, jadi ramah ke semua orang, lalu mulai untuk membuka diri sendiri dan mulai untuk membuka kepada orang lain. Lalu jangan berpikir negatif nih teman-teman kepada senior atau kakak tingkat kalian. Lalu yang terakhir yang mungkin poin yang paling penting juga sih menurut aku tuh temukan dan kembangkan passion dari diri kalian sendiri ya. Karena memang mungkin kalian tuh harus mencoba berbagai hal di lingkungan kampus untuk mendapatkan kecocokan dari diri kalian sendiri, untuk gimana kalian tuh cocoknya di mana gitu nggak sih deh? Bener banget, Zem. Ini ngomong-ngomong kita harus ramah ke semua orang ya. Biar kita cara sosialisasi yang baik, biar orang-orang tuh nggak berpikir negatif sama kita tuh gimana sih, Zem? Kalau misal dari aku sendiri tuh ada tips tuh kayak 3S1H nih, wah Betul. 3S1H. Jadi untuk yang pertama tuh selalu jadi diri sendiri nih guys, karena memang di balik semua itu kita harus menjadi diri sendiri, jangan sampai berpenampilan seperti orang lain nih, karena memang di dalam pertemanan tuh pasti kan dibutuhkan yang namanya ketulusan kan, yang dimana kita bisa menghargai dari sisi diri kita sendiri ataupun dari sisi orang lain juga, yang dimana di dalam sebuah pertemanan tuh pasti membutuhkannya kita harus menerima dengan apa adanya. Lalu yang kedua nih, selalu berbaur dengan teman baru Des, yang dimana di saat kita mempunyai waktu luang atau waktu senggang di masa perkuliahan, kita tuh bisa untuk mengerjakan tugas atau ngobrol random sama teman-teman kita sendiri nih. Dan pun kayak contohnya nih, banyak loh tempat-tempat yang di FEB UB nih, contohnya tuh kayak di basement, terus di taman, dan lain sebagainya, yang mungkin bisa jadikan tempat nongkrong atau tempat ngobrol kalian juga nih Des. Lalu yang ketiga, selalu menganggap semua itu teman. Karena sih kalau misal kita semua anggap semua itu teman, karena memang kayak terkadang tuh kita kan udah punya teman baru nih yang mungkin cocok ataupun sefrekuensi sama kita. Tapi di sisi lain aku takut atau aku nggak pengen kenal sama orang lain, jangan gitu loh. Menurut aku jangan, karena memang kayak teman baru atau teman yang baru kita kenali dekat atau yang mungkin
ya cuma saya hai doang, itu mungkin di kemudian kelak tuh bakalan sangat bermanfaat atau membantu kita di masa kesulitan-kesulitan yang lain gitu loh Des. Lalu yang terakhir nih, hilangkan pikiran negatif pada pertemanan. Ya mungkin kalau misal hal ini ya, kalau menurut aku kayak dulu kita punya masa kesulitan dengan masa teman-teman kita, dan pun kita punya trust issue sama teman-teman kita, jangan sampai kita disamakan sama yang teman-teman kita yang dulu, karena memang teman-teman kita yang sekarang itu pastinya kayak berbeda dulu dengan teman-teman kita yang dulu, karena memang di sisi lain kayak ada rasa pesan untuk tumbuhkan pertemanan yang baru nih Des. Setuju banget sih Zem, aku sama semua tadi tips-tips kamu itu. Terus menurut aku juga menarik banget sih dengan apa tadi 3S1H-nya nih. Iya, kayak satu hal. Karena kita bener-bener harus bisa berbaur dengan teman-teman baru supaya kita nggak kesulitan juga di kuliah ini. Bener banget nih, mungkin kayak tadi aku lihat dari kamu semester 3, terus semester 1 atau semester 2 sih, kayak itu aku lihat kamu sangat aktif banget ya sih di organisasi, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari kamu sendiri deh, gimana sih cara membangun karakter jadi mahasiswa yang aktif dan mungkin berani versi kamu Des? Oke, mungkin dari aku sendiri ya, kita tuh harus bisa nguasain materi dan berpikir kritis itu pastinya harus banget sih dipunyain sama mahasiswa, karena sekecil hal yang diucap sama kita itu bisa jadi penilaian. Pastinya tuh kadang dosen tuh nilai dari keaktifan dari mahasiswa jika kita sering nanya atau sering jawab gitu kan. Terus selain itu kita juga harus ikutin organisasi di kampus. Seperti yang aku bilang tadi, dalam kegiatan organisasi kampus nih pasti banyak ilmu yang bisa didapat dan pengalaman baru yang pastinya beda sama kita di SMA dulu. Terus pastinya kita juga bisa asah nih kemampuan public speaking kita, karena di organisasi tuh mau nggak mau kita harus ngomong sama orang, harus bisa bicara baik itu sama internal maupun eksternal. Terus selain itu nih, kita juga bisa ikutin kegiatan kampus kayak seminar-seminar gitu loh, kayak tadi kan aku bilang banyak ya kegiatan di kampus nih termasuk seminar gitu. Nah dengan itu kita bisa nambah wawasan dan ilmu baru dari orang-orang hebat di seminar itu. Nah selain itu yang terakhir, kita harus berani dan yakin nih dengan kemampuan diri masing-masing. Nah buat teman-teman di Zori sini nih, kalau teman-teman masih ragu nih buat ngungkapin apa yang ada di pikirannya, nah itu tuh bisa banget tuh diasah buat teman-teman. Jangan sampai salah, jangan sampai takut salah ngomong, jangan sampai takut diketawain sama teman-teman kalian, karena salah dan benar itu jadi suatu hal yang mutlak. Nah jangan pernah nih ingin selalu benar dan jangan takut salah, karena dari kesalahan itu untuk bisa ngembangin kita untuk jadi diri yang lebih baik. Lalu yakinkan pada diri kalian nih bahwanya kesulitan yang datang itu adalah sebuah tantangan, bukan sebuah rintangan. Wow, bener banget deh, kata-kata yang terakhir itu kayak menusuk banget bagi aku ya, karena mungkin bagi teman-teman di jurnalis juga merasa gitu. Jangan sampai kayak salah dan benar tuh ada sebuah hal yang mutlak nih teman-teman. Jangan pernah ingin selalu benar dan jangan takut salah, karena dari kesalahan itu ya, kita untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Dan pun di sisi lain kayak bahwasanya kesulitan itu adalah yang datang bukan sebuah tantangan, tapi adalah bukan sebuah tantangan tapi bukan sebuah rintangan juga nggak sih Des? Bener Zem. Nah terakhir nih Zem, dari semua pembicaraan kita hari ini, kira-kira ada gak sih pesan dari kamu buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi menempuh perkuliahan sekarang nih? Wow, pesan ya pasti ada dong. Kayak contohnya itu aku mengambil kutipan dari sebuah artikel, dan pun kayak menurut aku ini jadi moto aku juga dalam yang diri aku sendiri sih Des. Kayak ubah pikiranmu maka akan merubah duniamu. Maksudnya tuh gini, kayak jika kalian ingin meraih sesuatu, mulai merubah dari diri sekarang gitu loh. Dan pun kayak mulai open-minded dari pikiran kalian masing-masing, karena dengan hal itu kita bisa menentukan masa depan kalian akan seperti apa dan akan menjadi apa di kemudian kelak deh. Waduh, keren banget sih pemikiran kamu Zem. Ubah pikiranmu maka akan merubah duniamu. Keren banget sih. Nah, kerasa gak sih dari tadi kita udah ngobrol banyak banget nih, mulai dari cerita selama perkuliahan semester 1 sampai 3, terus rasanya sekarang punya adik tingkat dan jadi kakak tingkat, bahkan ikut program kerja dan organisasi, juga kasih tip and trick ke mereka juga. Bener banget nih, apalagi kita seneng banget nih bertemu dengan teman-teman jurnalis semua, dan kita semua tuh aku dan Desta tuh bisa menyebarkan kebermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang mendengarkan kali ini deh. Nah bener banget, mungkin buat teman-teman di Zorni yang pingin kirim nih ceritanya, langsung aja kirim ke DM Instagram kita yaitu @thejourney_podcast. Nah situ kita bakal ceritain juga nih
kira-kira keluh kesah apa sih yang dirasain sama teman-teman di Journey semua? Bener banget nih, jangan sampai sungkan ya teman-teman tuh mengirimkan cerita-cerita kalian ke Instagram tadi. Oke, terakhir nih teman-teman, terima kasih kepada teman-teman Jojornis yang setia mendengarkan podcast kita hari ini. Aku Zamsyah Ramadan dan rekan aku. Dan aku Desa Sapa yang akan menemani kalian dan menceritakan kisah di podcast selanjutnya. Oke, mungkin itu aja dari kita. Kita pamit undur diri and See you in the next The Journey Podcast.